Yang ketiga, menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL, read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau inputan yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir loop, itu mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Menjalankan terminal REPL untuk menekan Node.js secara interaktif, tulis Node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd, itu command prompt. Di sini saya masukkan perintah Node pada front tanda lebih besar di layar. Kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript sebagai berikut. Node. Perintah-perintah JavaScript sebagai berikut, misalnya 1 tambah 1. Maka secara detail akan muncul angka 2. Kita klik enter. Terus 3 dikali 5. Hasilnya akan muncul yaitu 15. Kita enter. Kita bisa gunakan konsol. Konsol titik long buka kurung tanda petik Node.js tanda petik tutup kurung. Maaf, ada kesalahan ketik di sini. Seharusnya konsol titik long tutup buka kurung tanda petik 2 Node.js tutup kurung. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa mencoba lagi, yaitu var kali sama dengan sama dengan 5.
Lalu kita ketik var i. Oke. Kemudian kita bisa buat perulangan tuh for buka kurung i sama dengan 0 titik koma kali titik koma i s tutup kurung hasilnya seperti ini. Kata undefined pada terminal pada REPL menunjukkan perintah yang dieksekusi tidak memberikan nilai. Selanjutnya, kita akan belajar menulis ekspresi. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh 9 kali 11. Maka akan muncul hasil 99. Untuk soal berikutnya kita tekan enter. Buka kurung. Dua tambah 3 tutup kurung kali buka kurung 6 kurang 3 tutup kurung. Hasilnya 15. Enter. Sini 14% per 4. Hasilnya 2. Kita klik enter. 14 bagi 4. Hasilnya 3,5. Enter. 2 dikali 6. Hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya, kita menggunakan tanda underscore. Kita bekerja dengan Node.js secara interaktif.
tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar, kita menulis angka. Tiga kali 6. 2 kali 3. Hasilnya 6. Enter. Underscore dikali underscore. Hasilnya 36. Kenapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi, nilai terakhir yang dihasilkan 6. Maka di bawahnya kita tulis 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti nilai terakhir dari underscore sekarang adalah 36. Sekarang kita tulis underscore. Dan kita enter underscore. Hasilnya itu muncul angka terakhir 36. Seperti itu untuk membuktikannya hingga kalian bisa underscore bisa dikali 2, maka hasilnya 72. Dan enter underscore kali 2. Hasilnya 72, enter. Underscore itu hasil terakhir dari 36, yaitu 36. Pada contoh di layar, tanda underscore menyimpan nilai 6. Seperti yang saya jelaskan, yaitu nilai yang dihasilkan oleh alat operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3. Hasilnya 3. var B sama dengan 4. Nah, di titik pengembalian nilai, dia tidak dapat mengembalikan nilai atau underline. Pada contoh di sini, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilai langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh lain, kita tuliskan A
kali B sama dengan 12. Hasilnya 12 karena nilai A dikali dengan nilai B, yaitu nilai A-nya 3, nilai B-nya 4. Jadi 3 dikali 4 hasilnya 12. Namun di atas kita ditulis var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh lain. 2 kali huruf A tambah B. 14 ini diperoleh dari nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 4. Jadi 14 dikali 2, jadi hasilnya jadi 3 dikali 4 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Atau kita bisa gunakan contoh lain, itu konsol titik long buka kurung tanda petik nilai A sama dengan titik 2 tanda petik tambah nilai A sama dengan 3. Variabel A mengandung nilai 3. Seperti itu. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang berikut, perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah seperti ini. Dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita ketik var sama spasi A sama dengan 10. Enter. If buka kurung jika A lebih dari jika A lebih dari 0, maka dia akan mencetak jika A besar dari 0,
perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah seperti ini dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita ketik var spasi A sama dengan 10. If A lebih dari 0. Konsol buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif. Tambah ini menghubungkan variabel dengan string. Sepuluh adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A bilangan positif, yang mana A adalah bilangan variabel, namun yang ditampilkan yang ini di sini diketahui var adalah 10. Maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. Var I sama dengan var I sama dengan 1. Hasilnya undefined. Karena di sini sudah dikembalikan, kemudian kita ketik while untuk perulangan.
I kurang dari sama dengan 3. Kurung. Sama. Titik long. Buka kurung tanda petik. Baris ke tanda petik. Tambah I. I plus plus. Tutup kurung. I lebih kecil dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar. Maka dia akan cetak baris ke 1. Baris ke 1 nilai yang terkandung, lalu dia turun. Dia menambahkan I. Karena dari I berarti nilai yang terkandung dalam I ditambah 1. Jadi di posisi I terakhir adalah 2. Kembali ke atas. 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar. Maka dia akan mencetak 2. Kembali lagi ke atas. 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar. Dicetak 3. Terakhir, 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi nilai I-nya terakhir adalah 3. Seperti ini. Tanda 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi selain ekspresi dan 2 perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja selain ekspresi dan 2 perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan function tambah
buka kurung A, B. Return A tambah B. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Hasil, kita ketik hasil sama dengan tambah buka kurung 13 dan 86. Hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita langsung saja ketik hasil, enter. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan ke layar kita. Langsung ketik tambah buka kurung 1,2. Hasilnya 3 tambah 8,9. Hasilnya 17. Di sini fungsinya kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A, B. Kemudian nilai A diambil ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B, kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal RPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. var obj sama dengan var i sama dengan e
var obj sama dengan objek var spasi obj sama dengan new objek. var obj sama dengan new project. Obj dan alas sama dengan 3. Obj tinggi sama dengan 5. Untuk nilai alasnya dinilai 3. Untuk nilai tingginya nilainya 5. Obj alas obj sama dengan alas luas alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi bagi alas dikali dengan objek tinggi dibagi 2. Jadi ketika kita membuktikan objek luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian region ini dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi. Dan satu metode luas ini adalah metode luas. Seperti itu. Beberapa perintah dalam terminal RIPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RIPL sebagai berikut. Ctrl C sama dengan digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal RIPL. Ctrl D keluar dari terminal RIPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di sekitar di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu semua seperti titik print. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah dalam terminal RIPL ke file. Titik load spasi nama file membuat perintah dari file ke dalam terminal RIPL. Menghentikan terminal RIPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan terminal
REPL, kita dapat menggunakan Ctrl C 2 kali. Kita perhatikan A sama dengan 3. Var B sama dengan 4. A dikali B sama dengan 12. Dikali buka kurung A tambah B, hasilnya 84. Oke. Untuk menutup terminal REPL, silakan tekan tanda titik exit. Tekan tombol tab untuk melengkapi, lalu enter. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan tombol Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi, saya ulangi lagi. Saya ketik node A sama dengan 3. Sekarang saya mau keluar. Kita bisa menekan tombol Ctrl C 2 kali ini. Terus, oke. Nah, dikeluarkan seperti ini. Atau kita bisa menggunakan Ctrl D. Ketik ulang lagi, itu node, enter. A sama dengan 3. Setelah itu kita Ctrl D. Oke.